Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai bagian akhir dari suratul Nazi'ah, yaitu 34, 35 sampai 46. فَإِذَا جَاءَتِ Tommatul Kubra, ketika datang tomah huru hara, musibah, malapetaka, al-kubra. Kubra bentuk mu'annas dari kabir. Mu'annas bisa berupa tak marbuto, kabirun, kabiratun, sogirun, sogiratun, tawilun, tawilatun, bisa juga dengan ya terakhir, kebirun, kubra, sogirun, sukara. Ya. Karena tomah ini muannas, maka kubra, bukan kabir. Ketika datang malapetaka besar, yang dimaksud hari kiamat. Yang dimaksud hari kiamat. Belum pernah ada malapetaka sebesar itu. Bayangkan air laut tumpah ke daratan. Gunung, waktu itu kita bahas di surat Al-Qari'ah, ya, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bukan meletus lagi, mengeluarkan magma, seperti dihambur-hamburkan. Dan bukan cuma itu, bukan cuma di bumi. Ya bulan, ya matahari, ya bintang-bintang, ya planet-planet, semua hancur berantakan. Tidak ada tempat untuk lari. Ya. Hari itu wanita hamil langsung keguguran, saking takut. Wanita yang menyusui, dia lepaskan bayinya, dia lari sendiri menyelamatkan sendiri. Setakut-takut seorang wanita hari ini, insya Allah tidak lupa anaknya. Dan banyak yang rela mati demi anaknya hidup. Sekarang. Adapun nanti hari kiamat enggak ada lagi. Ketakutannya memuncak luar biasa. Ya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu seluruh manusia ingat apapun yang pernah dia dia lakukan, dia usahakan. Ya. Makan 5, dia ngaku 1 atau 2. Ingat dia. Ingat dan menyesal. Bayarnya cuma 1 atau 2, padahal yang dimakan 5. Ya. Apalagi dia korupsi jutaan, miliaran. Enggak ada yang lupa, dia ingat seingat-ingatnya. Ya. Betapa bahagianya kalau antum ketika itu yang diingat bahwa antum sering bangun malam, antum sering nolong orang yang kesusahan, antum memaafkan orang-orang yang salah. Ya. Tentu ini membahagiakan sekali. Jangan sampai hari itu antum mengingat bahwa antum
pernah mencuri, pernah minum khamar, pernah berjudi, sering ninggalin sholat, subuh kesiangan, jarang sodako, malah utang nggak bayar, jangan sampai. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan neraka jahim didekatkan, ditampakkan bagi orang yang melihat. Bahagia apa celaka? Tentu celaka. Kita tidak berharap melihat neraka, ya, yang sudah masih melihat. Satu-satunya yang dia inginkan dari Allah adalah, palingkan pandangan mataku dari neraka ya Allah, aku nggak sanggup. Padahal sudah ribuan tahun disiksa di situ. Mestinya kan kebal ya, tidak. Ya. Kan ada penduduk neraka ketika disiksa itu, dia ditawari oleh Allah. Dia masih beriman ya. Tapi karena berbuat dosa, mungkin tidak sholat, mungkin minum khamar, mungkin berjudi, mungkin berbuat bid'ah, maka disiksa di neraka. Tapi karena dia beriman, akhirnya Allah ampuni. Waktu itu Allah tawari, engkau ingin apa? Engkau ingin apa? Mintalah kepadaku. Dia jawab, aku tidak ingin apa-apa ya Allah. Aku tidak ingin apa-apa, aku cuma ingin satu, hentikan siksaan ini. Ya, aku nggak pingin surga, nggak pingin ini, yang penting aku tidak disiksa aja. Nah, saking dahsyatnya siksa. Padahal kalau dia minta, ya Allah, aku ingin masuk surga, tentu Allah kasih. Tapi tidak, saking dahsyatnya. Ya, biasalah sifat manusia begitu kan. Ketika miskin, belum punya rumah, ngontrak sana, ngontrak sini, apa dia bilang? Saya nggak pengen macam-macam, yang penting punya rumah aja. Gitu. Udah dikasih rumah, lain lagi. Ya, inilah manusia. Maka Allah hentikan azab itu. Allah angkat dia dari neraka. Ya. Tapi karena dia mintanya cuma itu, ya cuma itu. Belum dimasukkan surga. Belum tertutup neraka itu dari pandangan matanya, masih melihat. Ya. Entah berapa tahun, baru dia meminta lagi. Ya Allah, palingkan pandangan mataku dari neraka. Nggak kuat. Setiap hari, setiap saat melihat siksaan yang luar biasa. Walaupun dia sudah tidak disiksa. Ya. Hanya itu. Nggak ingin surga, nggak. Karena mintanya cuma itu, ya sudah. Dia udah nggak ngelihat neraka lagi. Tapi masih dengar jeritan, kesakitan penduduk neraka, masih dengar. Orang mintanya cuma nggak lihat, bukan nggak lihat dan nggak dengar kan? Dengar tiap saat begitu, akhirnya nggak kuat juga. Akhirnya minta supaya diselamatkan, ditutup telinganya dari jeritan, teriakan, tangisan penduduk neraka itu. Allah kabulkan. Dan akhirnya masuk surga. Inilah manusia. Sifat manusia, sifat dasar manusia. Fa amma man tagha. Adapun orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas pasti berdosa. Kalau tidak berdosa, belum melampaui batas. Walaupun udah dekat ke batas. Ya. Tapi belum melampaui batas, belum berdosa. Ya. Ada wanita cantik, kita ngobrol dengan dia. Ya, dia pakai jilbab, menutup aurat.
Ya. Sudah melampaui batas? Belum. Belum, ya. Mungkin ngobrolnya di pasar atau di jalan atau di kantor, banyak orang lain di situ. Ya. Berdua ngobrol di dalam mobil, ini sudah melampaui batas. Sudah berdosa. Ya. Fa inna thalithahuma syaitan. Karena jika laki dan perempuan berduaan di satu tempat, tidak ada orang ketiga, keempat, cuman berdua, maka yang ketiganya pasti syaitan. Wa inna thalithahuma syaitan. Yang ketiganya pasti syaitan. Jadi ketika fulan dan fulanah yang bukan suami istri, bukan mahram ini berada di tempat sepi berdua, maka sebetulnya dia tidak berdua, tapi bertiga. Siapa satunya lagi? Setan. Ya. Dan jarang yang selamat. Ya. Minimal zina hati. Nanti merembet lagi dan itu melampaui batas. Kalau dia sudah memegang, lebih melampaui batas lagi. Dia memeluk, mencium, melampaui batas lagi. Dia berzina, lebih-lebih lagi. Melampaui batas, pasti dosa. Kalau belum dosa, belum melampaui batas. Ya, masih ada di batas. Nah, ketika sudah hampir dekat ke batas, itulah yang oleh Nabi dikatakan kita disuruh menjauh. Ya. Walaupun belum dosa. Ya. Nabi pernah mendapati sebutir kurma. Bukan milik beliau. Beliau mau ambil, mau makan. Tapi beliau khawatir. Jangan-jangan kurma ini kurma zakat. Maka beliau taruh lagi, nggak jadi dimakan. Padahal kurma itu pasti kurma zakat apa belum tentu? Belum tentu. Belum tentu. Ini yang dimaksud. Kalau ada sesuatu yang dimungkinkan kita terperosok ke dalam dosa bahaya, lebih baik kita menjauh. Berhati-hati. Al-ikhtiyar. Walaupun sekali lagi kurma itu belum tentu kurma zakat. Maka pelajaran dari sini ketika di depan antum ada daging dan antum tahu tempat itu banyak daging babi, sementara antum tidak bisa membedakan antara babi dengan sapi misalnya, dan sering kejadian di situ banyak dijual daging babi dan antum ragu, lebih baik makan apa jangan? Jangan, lebih baik jangan. Ya, da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan. Kan ragu. Kecuali antum yakin. Antum tahu persis ini daging sapi. Antum tukang daging misalnya. Silahkan. Kalau ragu, jangan. Fa'amma man togoh, adapun orang-orang yang melampaui batas, berarti dia 3 kedoliman, masih ingat? Wa ataral hayatad dunya, dan dia lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Ya. Daripada salat, dia lebih memilih terus berdagang hingga lewat waktu duhur, lewat waktu asar. Tidak sholat. Atau sholat sudah mendekati waktu habis. Ya. Dia memilih buka cabang dengan modalnya itu daripada setor ONH. Dia lebih memilih uang 10 juta itu untuk nambah dagangan daripada bayar zakat. Padahal pas bayar zakat 2,5%, 10 juta itu misalnya. Ini dia.
lebih memilih dunia daripada akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah neraka jahim. Tempatnya adalah neraka jahim. Maka jangan sekali-kali memilih dunia ketika ada kewajiban akhirat. Kecuali nggak wajib. Nggak wajib, ya tidak dosa. Kan tidak melaksanakan kewajiban tidak dosa. Ya. Antum lebih memilih olahraga, nggak puasa. Padahal itu hari Senin atau Kamis. Atau Ayyamul Bid. Atau 9 Dzulhijjah, Arafah. Berdosa? Tidak. Karena memang tidak wajib. Lebih memilih tentu lebih baik. Lebih memilih puasa tentu lebih baik. Ya. Nah, di sini pentingnya mengetahui mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Jangan seperti orang-orang tarekat sufiyah. Orang-orang tarekat, sebagian tarekat sufiyah nggak mau tahu. Mau wajib, mau sunat. Yang penting ini perintah Allah. Ngapain pilah-pilah? Udah laksanakan aja. Ya, sampai di situ mungkin. Nanti akan berhadapan. Ketika ada sesuatu, harus milih. Dia milih tinggalkan, padahal wajib. Dia bila-bilain, padahal tidak wajib. Karena dia nggak tahu mana yang wajib, mana yang tidak. Ya, ambil contoh saudara-saudara kita di negeri kita ini. Umumnya mereka beranggapan sholat berjamaah itu di masjid tidak wajib. Nah, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Masjid-masjid kosong dari sholat berjamaah. Karena mereka mengira tidak wajib. Kalau yang wajib, insya Allah mereka bela-belain. Apa? Sholat Jumat. Iya kan? Sholat Jumat insya Allah di mana-mana ramai membludak. Karena mereka yakin ini wajib. Dosa besar kalau tidak melaksanakan. Nah, sholat berjamaah dikira tidak wajib. Gimana tidak wajib? Sementara Nabi mengancam fa'uharriqu alaihim buyutahum. Akan aku bakar rumah-rumah orang yang tidak mau salat berjamaah itu. Man sami'an nida falam ya'ti fala salata lahu illa min udhri. Barang siapa yang mendengar panggilan azan kok tidak berangkat ke masjid untuk salat berjamaah, maka tidak ada salat baginya kecuali kalau ada uzur. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan barang siapa yang takut terhadap makom Rabbihi, makom Allah. Ada yang menerjemahkan makom itu kedudukan, ya. Tapi kurang tepat saya kira. Bukan kedudukan di sini, tapi berdiri. Makam. Isim makan dari koma yakumu kiaman. Makam. Tempat berdiri. Barang siapa yang khawatir bagaimana ketika nanti berdiri di hadapan Allah. Ini lebih tepat terjemahan ini. Dia takut. Nanti kita berhadapan dengan Allah berdiri tanpa penterjemah. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman. Menjawab, Allah bertanya, kita menjawab. Tanpa perantara, tanpa penterjemah. Riwayat mengatakan dengan bahasa Arab. Kita semua akan faham bahasa Arab. Kalau dia mau bohong, bilang asli, langsung diborong. Ya, untung ratusan juta. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau bilang asli memang ini KW. Akhirnya nggak laku. Ya, kenapa? Karena takut. Bagaimana nanti aku ditanya oleh Allah, kenapa engkau bilang itu asli dulu, padahal KW? Takut itu. Wa nahan nafsa 'anil hawa.
dan melarang dirinya dari hawa nafsu. Pengen ini stop, pengen ini stop, padahal pengen stop, pengen ini stop. Bukan karena nggak ada uang, bukan karena nggak ada kesempatan, tapi takut kepada Allah. Hawa nafsunya dihalang-halangi. Apa? Balasannya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat kembali dia adalah surga. Ya. Dan kita akan senang sekali, bahagia sekali. Alhamdulillah waktu itu aku jujur. Alhamdulillah aku bicara apa adanya. Alhamdulillah aku tidak mengikuti hawa nafsuku waktu itu. Ya. Sementara melihat tetangganya, temannya, kenalannya pada berjatuhan di neraka, yang bohong, yang sumpah palsu dalam melariskan dagangan. Kayak apa senangnya, kayak apa bahagianya, ya. Antum yang hari ini sukses, jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengusaha, ketika kecil dulu jarang main. Sementara teman-teman antum main, nggak mau belajar. Sekarang jadi satpam, jadi kuli bangunan, jadi kenek, ya. Ini sebuah kebahagiaan. Padahal, ya nggak jauh-jauh beda lah. Kalau yang miskin tidak sukses itu tiap hari disiksa, nggak juga kan? Makan juga sama seperti kita yang sukses. Minum juga, tidur. Si kaya dengan si miskin di dunia ini. Beda dengan surga dan neraka. Timur dan barat, bumi dan langit. Yang satu sibuk dengan siksaan. Tidak ada waktu istirahat. Jeritan, tangisan terus menerus. Yang satu sibuk dengan kenikmatan. Sibuk dengan bidadari-bidadari cantik. Sibuk melampiaskan syahwatnya. Tanpa puasa, tanpa ibadah. Beda jauh kan? Nah, nanti insya Allah akan antum rasakan. Kalau hari ini antum mengendalikan hawa nafsu antum. Pengen ini tahan, kecuali halal. Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau siapa? Rasulullah SAW. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, kapan hari kiamat itu? Ya. Dan pertanyaan ini tidak perlu. Kalau perlu tahu, tentu sudah dikasih tahu oleh Allah. Allah nggak ngasih tahu. Berarti nggak perlu pertanyaan ini. Maka ayat selanjutnya, fima anta min dzikraha. Apa urusannya? Apa urusannya? Ya, nggak usah nanya kapan, udah persiapkan diri antum, sholat, puasa, zakat, haji, jauhkan diri dari zina, khamr, judi, dan seterusnya. Ngapain bahas waktunya, bulannya, tahunnya? Nah, ini ayat menyindir sebagian saudara kita hari ini. Beberapa ustadz yang sibuk mereka-reka waktu. Ini tahun ini begini, tahun ini begini, tahun ini begini. Sementara tidak sahih. Yang sahih Abu Hurairah aja males. Ya. Abu Hurairah tahu yang sahih. Ya. Tapi Abu Hurairah diam. Males mau menyampaikan. Karena ya nggak usah disampaikan, ntar juga tahu. Ya. Maka Abu Hurairah mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Aku hafal dari Rasulullah itu 2 wi'a. 2 wadah, sering diterjemahkan dengan 2 karung hadis. Ya. Yang 1 karung aku sampaikan, yang 1 karung lagi tidak aku sampaikan. Kalau aku sampaikan juga, laquti'at hadzal bulqu. Leherku akan digorok orang, terutama penguasa. Karena yang 1 karung ini, walaupun ini tidak sama ya, mungkin yang disampaikan itu 95% mungkin ya, yang nggak disampaikan itu 5%. Maksud Abu Hurairah,
Ada dua jenis ilmu. Ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin harus disampaikan. Ada ilmu sekedar tahun begini terjadi tahun begini terjadi itu, enggak disampaikan, ntar juga tahu sendiri. Nah, disinilah rahasianya kenapa Abu Hurairah memohon kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari tahun 60. Maka Allah wafatkan Abu Hurairah di tahun 59. Karena ada fitnah-fitnah yang luar biasa. Ya. Dan dikasih tahu atau tidak dikasih tahu pasti terjadi. Sabda Nabi mosok batal. Padahal itu sahih. Mana ada Abu Hurairah meriwayatkan tidak sahih langsung dari Nabi? Langsung dari Nabi. Enggak ada Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang tidak sahih. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi kan tidak bertemu Nabi. Untuk meriwayatkan sabda Nabi butuh 5 orang, 7 orang, kadang 10 orang. Abu Hurairah nggak butuh siapa-siapa, langsung dengar dari Nabi SAW. Gimana nggak sikok, nggak adil, nggak benar, pasti benar. Ya, itu pun tidak disampaikan. Nah, yang penting adalah amal. Bukan mengetahui akan terjadi di tahun sekian, akan terjadi di tahun sekian. Tidak seperti hari ini, para peramal itu. Ya. Padahal tidak sahih. Ila rabbika muntahaha. Akhirnya itu kepada Rabbmu. Maksudnya hanya Allah yang tahu kapan penghabisan dunia ini hari kiamat. Dan tidak perlu tahu. Maka Allah tidak kasih tahu kepada Nabi kecuali cuman harinya dan tanda-tandanya. Ya. Ketika seorang budak melahirkan tuan putrinya, ketika ada penggembala kambing bertelanjang dada, tidak pakai sendal, tapi yatatawaluna fil bunyan, bermegah-megah dalam bangunan. Ya. Ketika pasar makin berdekatan, ketika bid'ah merajalela, ketika perempuan jauh lebih banyak dari laki-laki, ketika kaum muslimin memberikan salam hanya kepada orang yang dikenal saja, ketika masjid-masjid dorong-dorongan jadi imam, ketika perempuan berkuasa, menguasai, dan seterusnya, itu sudah dekat. Sekedar tanda saja. Ada tanggal, Nabi nggak tahu. Kalau tahu tentu sudah dikasih tahu. Cuman sekedar hari, yaitu hari Jumat. Innama anta mundiru man yakhshaha. Engkau ini ya Muhammad hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang takut saja. Jadi kalau yang nggak takut, percuma. Mau ditakut-takuti, mau diperingatkan sehari 3 kali, 7 kali, nggak mempan. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, Walid bin Mughirah, dan seterusnya. Berhadapan langsung dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Manusia yang paling fasih dalam ucapan. Manusia yang ucapannya paling menggetarkan hati. Tapi tidak mempan untuk Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, dan seterusnya. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu. Ketika mereka melihat hari kiamat itu, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di dunia, di bumi ini, kecuali illa ashiyatan aw duhaha, waktu sore ya jam segini lah, dari habis asar sampai menjelang maghrib, aw duhaha, atau waktu duha, dari jam 7-an mungkin sampai jam 11-an atau setengah 12.
Segitu doang. Kita hidup di dunia segitu doang, beberapa jam. Yang dari beberapa jam itu menentukan kebahagiaan dia di surga atau di neraka. Ya. Maka dari sini wajib kita bersabar. Cuman beberapa jam. Ya, capek-capek dikit, susah-susah dikit, lelah-lelah dikit, wajar. Cuman beberapa jam. Habis itu nikmat luar biasa. Ya. Ketika antum ditawari untuk hidup untuk bermalam di hotel mewah bintang 5, iya kan? Selama mungkin beberapa minggu, ya. Menuju ke situ setengah jam, 1 jam, kendaraannya berdesak-desakan, bau keringat segala macam. Apakah kita sabar? Insya Allah kita sabar. Ya, nggak apa-apa setengah jam ini, 1 jam ini. Desak-desakan, bau keringat, bau ini, bau itu. Ya, habis itu masuk hotel bintang 5 dengan fasilitas yang super mewah. Ya, itu kira-kira. Ini jutaan kali lebih mewah dari hotel bintang 5 itu. Gimana kita nggak sabar? Gimana kita mau bohong? Bodoh. Bodoh sebodoh-bodohnya. Ya. Jahula. Zuluman jahula. Predikat yang Allah sematkan kepada umumnya manusia, zuluman jahula. Zalim bodoh. Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Yang beriman dan beramal soleh berarti cerdas dia. Pintar dia. Ya. Ya, tidak ada riwayat yang beliau bawakan kecuali sepotong hadis Jibril yang panjang itu diambil sedikit, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ketika seorang laki-laki berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tersisir rapi, meletakkan kedua dengkulnya ke dengkul Nabi, meletakkan kedua tangannya di pahanya atau paha Nabi, bertanya tentang ini, tentang salah satunya mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya Nabi yakin yang si penanya itu nggak tahu, sama dengan aku. Ya. Padahal waktu itu beliau tidak tahu kalau yang datang adalah Jibril. Biasanya Nabi tahu ketika Jibril datang kepada beliau dalam rupa Dihyah Al-Kalbi, dalam rupa orang Arab Badui, dalam rupa orang tidak dikenal. Biasanya Nabi tahu ini Jibril. Kali itu tidak tahu. Ya. Tapi Nabi tetap yakin dengan jawabannya, siapapun dia pasti nggak tahu itu. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.